Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salihin, jamaah, sahabat-sahabat saya, kolega saya, ibu dan bapak, tuan dan puan, atas izin guru, mari kita melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Terlebih dulu bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita akan melanjutkan di dalam kitab Al-Usfuriyah, karya dari Syekh Muhammad Ibnu Abu Bakar. Usfuriyah itu adalah salah satu jenis burung. Burungnya emprit. Burung emprit kecil itu diselamatkan, dan itulah yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga, adalah membantu, menyelamatkan. Burung yang kecil saja bisa menghantarkan untuk bisa masuk surga, apalagi kita menyelamatkan dan membantu sesama manusia. Nah, untuk itu hari ini kita masuk ke Al-Haditsul Khamis wal Ishrun, hadis yang ke-25. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nabiyha fi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdus Samad ibnu Hasan qala kuntu inda Sufyan as-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu asma'u minhul hadis. Bertemanlah Syekh Abdus Samad dengan Syekh Sofwan Tsauri. Beliau saling bicara. Kemudian Syekh Abdul Samad Al-Hasan menceritakan pernah mendengar Imam Sofyan As-Tsauri, tokoh sufi, tokoh tasawuf, tarekoh, menceritakan sebuah hadis. Fakuntu fil masjid yauman, dan itu dilakukan di serambi masjid pada suatu hari. Jadi biasanya orang kalau bicara itu tidak di dalam masjid. Masjid tempat sholat, tempat zikir, tapi biasanya di serambi itulah diskusi halaqah dilakukan. Fasholaitul maghrib ma'ahum fatafal bait, dan itu dilakukan pada sholat maghrib, dan beliau menjelang masuk rumah, artinya pada sholat maghrib. Tsumma kharaja ilayya wa bayti raghibin wa 'ala zabibun bi qadrin kaffah. Kemudian dalam masuk rumah itu, Syekh tadi Abdus Samad melihat Syekh Sofwan Tsauri kharaja ila biyadihi, keluar dari rumahnya membawa sepotong roti dan di atasnya ada anggur kering. Anggur kering itu apa ya? Mesis lah apa itu ya. Enak banget itu. Kalau di Arab Saudi salah satunya itu ya, yang salah satu yang menjadi apa? Oleh-oleh ya. Dan itu di sakrayo, bahasa Jawa ini sakrayo, di sepenggal tangannya ini sambil makan itu. Memang orang Arab Saudi kan sukanya gitu. Jadi makan anggur kering.
Fa'adamu faltanamtu khultahu, maka si Imam Somad tadi beruntung dikasih. Saya merasakan enaknya manisnya roti dan anggur kering tadi. Fakultu rahimakumullah lawin basat ta'ilan nas. Kemudian karena diberi, Imam Sofyan mengatakan begini, semoga Allah mengasihi Anda seandainya Anda membuat senang kepada orang lain karena memberi roti dan memberi anggur tadi. Fayatikas syarifa wal wadi'a wal ghaniyya wal fakir, maka itu juga bisa dilakukan membantu kepada orang sesama yang mulia, artinya selevel, dan orang wal wadi, orang rendahan harus diberi juga, wal ghaniyun, kepada orang kaya pun juga diberikan, wal fakir, dan kepada orang fakir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau selamatan syukuran ya pakai tumpeng gitu, tetangga jangan dipilah-pilah, yang kaya yang miskin semua tetangga harus dikasih. Tidak usah melihat ini kaya, nggak perlu, udah biasa beli kok, karena tetangga ya kasih aja gitu loh. Apalagi yang tidak mampu. Nah, ini bagian dari saling menolong dan saling ridho antar teman, antar tetangga. Wa yastami'una mikal hadis wa yahmiluna ankal hadis. Kemudian bicaralah antara Imam Sofyan dengan Imam Somad tadi. Imam Sofyan bertanya begini, dalam cerita satu hadis. Faqala li Sufyan ayyu rajul 'indal Mansur. Imam Sofyan bertanya, wahai Imam Somad, mengertikah orang ini Imam Mansur, menurut kamu bagaimana? Ini biasanya diskusinya ringan tapi menalam. Qala qultu imamun thiqatun ma'mun. Beliau adalah orang yang terpercaya, orang yang sangat-sangat alim, bisa dipercaya. Kemudian bertanya lagi, qala fa'il rajul 'inda Ibrahim an-Nakhai. Kalau Imam Ibrahim an-Nakhai bagaimana? Nah, ya, kemudian menjawab, beliau imam min a'immatul muslimin, beliau adalah imam di antara para umat Islam. Ditanya lagi, kalau Imam Alqamah Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud bagaimana? Qultu min afdhalil ashabi Rasul. Imam Alqamah putranya Abdullah bin Mas'ud adalah imam di zaman sahabat Rasulullah dan termasuk orang yang adalah sahabat yang paling dekat dengan Allah, Abdurrahman bin Mas'ud. Nah, qala haddatsan Mansurun an Ibrahim an Alqamatun an Abdillah bin Mas'ud. Karena itu Imam Sofyan mengatakan Imam Mansur telah meriwayatkan hadis dari Imam Ibrahim, Imam Ibrahim dari Imam Alqamah, Imam Alqamah dari Imam Abdus Somad. Jadi ini riwayatnya hadis dari sahabat ke tabi'in, sahabat-sahabat ya. Jadi masih dalam lingkaran kurun yang terbaik di zaman Rasulullah. Maka dengan demikian hadisnya itu bunyinya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala lamma khalaqal jannati adnin da'a Jibril alaihi salam. Sesungguhnya ketika Allah akan menciptakan surga Aden, ya, beliau Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Faqala lahu, Rasulullah berfirman kepada malaikat Jibril, lahu intalaqi fangdur ila ma khuliqa li ibadi wa auliyaihi. Pergilah kamu sekarang, lalu kamu lihatlah segala apa yang telah diciptakan untuk hambaku dan kepada kekasihku di surga itu. Jadi malaikat Jibril suruh keliling surga Aden. Nah,
ini nanti surga Aden untuk siapa? Waktu mau menciptakan, kemudian diciptakan, kalau Allah kan kun fayakun, ya, kemudian keliling. Fadhahaba Jibril alaihissalam yatufu fitil kaljinan. Kemudian pergilah malaikat Jibril berkeliling di surga itu. Fa asraqat ilahi jariyatun min khuril ain min ba'ditil kalbusul. Kemudian waktu keliling malaikat Jibril melihat seorang wanita muda bidadari keluar dari gedung yang indah, gedung yang hebat, gedung yang luar biasa hebatnya. Fatabas samat ila Jibril alaihissalam fadha'at jannah adnin min dawi sanayah. Lalu bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Ya, alaihissalam, maka bersinarlah, teranglah seluruh surga Aden itu ketika senyum dengan giginya bidadari terlihat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, bidadari dengan senyum menerangi seluruh surga. Coba bayangkan, kalau minum susu kira-kira kelihatan enggak? Kalau lagi makan apa yang ada di dalam kelihatan lehernya, itulah bidadari. Jadi malaikat Jibril terus terus ada apa akibatnya melihat sinar begitu terang, melihat senyumnya bidadari tadi. Fakharra Jibril alaihissalam sajidan fadhanna annahu min nurabi rabbil izzah. Malaikat Jibril tersungkur, tunduk sujud karena menyangka bahwa sinarnya yang keluar dari bidadari itu adalah sinarnya Allah. Itu malaikat, karena tidak ada nafsu kan, melihat mata bidadari dia. Coba anak muda sekarang begitu melihat anak cantik itu langsung melotot wajahnya. Subhanallah, Masya Allah. Ini kalau malaikat Jibril tidak tersungkur sujud karena takut itu jangan-jangan Allah. Kalau kita sekarang anak muda, bapak-bapak, ada orang cantik ya udah, ya itu masih manusia ya. Dengan demikian, fa kharaja Jibril alaihissalam sajidan fadhan ana min nurir rabbil izzah tadi. Lalu fanadathu ya amin Allah irfa ra'saka. Kemudian bidadari mengatakan, Imam Jibril ini saya bidadari yang ada di surga sini, angkatlah kepalamu, ya, irfa ra'saka, angkat kepalamu. Fanadhur ilai faqala subhanalladzi khalaqaka, maka malaikat Jibril memandang bidadari dengan berkata, Maha suci Allah, cantiknya bukan main, gitu ya. Luar biasa. Tapi tidak ada nafsu. Kalau jenengan kita semua yang laki-laki ada nafsu manusia. Sungguh Allah Maha suci dengan ciptaannya. Nah, kemudian faqalat jariyah ya amin adri liman falquka. Bidadari mengatakan pada malaikat, malaikat, saya itu diciptakan untuk siapa sih? Gitu ya. Ya. Adri liman khuliqtu. Saya itu diciptakan untuk siapa? Qalalah, enggak, saya enggak tahu. Gitu. Kata malaikat Jibril enggak tahu. Maka bidadari menjawab begini, qalat innallaha ta'ala khalaqani liman athara ridallah ala hawa nafsi. Allah menciptakan saya diperuntukkan kepada hambanya Allah yang ridho ala hawa nafsi, yang mengalahkan dari kepentingan dirinya, dari angan-angannya, dari nafsunya,
dari keinginan-keinginan yang tidak nalar dan ridho terhadap keputusannya. Jadi sudah dijawab oleh bidadari yang begitu luar biasa itu, yang mengatakan saya diperuntukkan bagi orang yang ridho. Fasu'ilan Nabi alaihissalam an bina'il jannah kaifa bina'uha. Kemudian suruh menceritakan malaikat Jibril tadi, diceritakan bangunannya seperti apa sih di surga Aden itu. Faqala labinatun min fiddatin wa labinatun min dahabi wa mulatuhal miskul adfar. Surga Aden itu batunya, batu batanya kalau di Indonesia ya, kalau di kita dari perak satu, dari emas ditumpuk-tumpuk itu, dan semennya dari minyak kasturi yang harumnya aromanya luar biasa, al miskil adfar wa turabihar raghfaranun wa hasba'uha lu'lu'un wal yakut. Sedangkan lantainya dari Ja'far. Ja'far itu minyak yang sangat mahal. Ya biasanya wali-wali itu kalau pakai doa ya wasilahnya minyak Ja'far mahal. 1 mili saja sudah berapa? Karena itu 1 titik itu sudah bisa mewangikan ruangan yang begitu banyak. Dan kerikil yang ada di dalam surga Aden itu lu'lu' wal yakut, yaitu mutiara dan yakut. Rumahnya seperti itu. Kira-kira ada enggak ya Indonesia rumah seperti itu? Enggak ada. Ya. Kemudian qala ja'a rajulun min ahli kitab ilan Nabi alaihi salam faqala ya Aba Qasim atas umu'an ahlal jannah yakunu washrabun. Kemudian bertanyalah ahlul kitab kepada orang yang masuk surga itu, bagaimana orang masuk surga itu, ya, apakah juga makan dan minum? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Orang di surga itu makan dan minum. Tapi qala walladzina fi jatihi inna aftahum la yadghu wa tami'atan rajul fi aqlin wasyurbi wal jima'i wasyahwat. Maaf, ini agak dewasa. Makan dan minumnya itu sehingga, ya ini dalam hadis, demi Allah, Allah yang dalam genggamannya, seorang yang makan di surga itu kekuatan makannya lebih kuat dari makan di Indonesia, di dunia 100 kali makan dan minum, maaf, dan mampu bersetubuh syahwatnya itu lebih dari 100 kali keinginannya kalau di dunia. Ya guyon saja Bapak Ibu sekalian, Bapaklah berapa sih kekuatannya? Ya tidak usah dibicarakan ya. Ya paling bentar juga loyo, kan gitu. Nah, kalau ini 100 kali lebih kuat. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau sudah seperti itu, alladzi ya'kul wasrabu yakunu lahu hajah, apa kalau sudah makan minum juga akan berbuat hajatnya, artinya membuang BAB? Wal jannatu man laisa fihi adzan, padahal jannah itu adalah suci, ya. Jannah itu tidak boleh ada kotoran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunu hajatun iftahum roshan yufidu min jildah. Iya, tetap BAB, tetapi BAB-nya itu cukup dari keringatnya, ya. Yang keringatnya keluar itu karoksi keringatnya orang ahlul surga Aden itu seperti minyak kasturi tadi yang wanginya Masya Allah. Maka dengan demikian, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita perhatikan. Jadi panjenengan kita yang ridho terhadap apa putusan Allah, yang husnudzon terhadap putusan Allah. Jangan iri kepada teman sahabat
tetangga yang hidupnya seakan-akan lebih baik, padahal itu belum tentu baik. Rezeki yang ada, pemberian Allah yang ada, pangkat yang ada, uang yang ada, itu diterima dengan ridho terhadap putusannya Allah, karena itu sudah menjadi qada qadarnya. Jadi itu kuncinya, yang ridho terhadap situasi apapun yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, ridho bisa diperoleh kalau dua dasar utama. Yang pertama sabar, yang kedua ikhlas. Baru tingkat ketiganya itu ridho. Ya, orang kalau sabar itu cenderung ikhlas. Tapi kalau tidak sabar, dia nggak ikhlas. Diberi ini, diberi ujian Allah, nggak sabar. Berarti nggak ikhlas terhadap putusan Allah, ujian Allah. Nah, karena itu satu tingkat berikutnya adalah ar-ridho, dan ridho itu adalah salah satunya ridho Allah fi ridhol walidain itu. Jadi jangan kita pernah menyakiti kepada kedua orang tua kita. Dan para salikin yang sudah suluk, salah satu cara agar kita ridho terhadap putusan Allah, sholatnya adalah li ridho ilah. Setiap malam satu salam, sholatnya adalah li ridho ilah, li syukrillah, lil fadlillah. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat malam para yang suluh itu ada dalilnya ini li ridho ilah, karena ridho ini adalah makom yang tinggi yang bisa dirasakan, yang akan menjadi brand, merek oleh Allah di kemudian hari, yang dia masuk surga adem. Dan masuk surga adem itu diantaranya ditemani oleh bidadari-bidadari itu yang bangunan seperti itu. Jadi itu ya Bapak sekalian, itu the meaning behind the substance. Jadi substansi makna di balik hadis itu kita diminta untuk ridho. Inna ahla jannah mi'ata wa isruna soffan tamuruna soffan min ummati wa atba'una soffan min sa'iril ummah. Sesungguhnya penghuni surga ada 120 barisan, 80 diantaranya adalah umat Rasulullah, yang kalau dihitung inna tula kulli soffin minal masriki ilal maghrib. Satu sof itu dari mana? Dari Eropa sampai dataran Amerika Latin, artinya dunia ya, dari ujung ke ujung. Wa kulli sofatun misal artinya, dan setiap sof itu lebarnya seperti dunia. Jadi umat Rasulullah nanti sampai hari kiamat jumlahnya seperti itu, banyak yang masuk surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu li ahli jannah ya ahli jannah, maka Allah berfirman kepada ahli surga, wahai ahli surga, fa yaqulu labbaika sa'yatika, maka ahli surga mengatakan, menjawab, kami sambut panggilanmu ya Allah, dan saya berbahagia dengan engkau panggil. Dipanggil Rasul, dipanggil Allah saja senangnya bukan main. Apalagi insya Allah nanti bagi orang-orang yang sudah bertasawuf, yang berthariqah, salah satu doanya adalah apa? Wafil jannati biru ya rabbil alamin. Kita akan berjumpa dengan Allah. Liqa'illah. Ini dipanggil aja senangnya bukan main. Lalu Allah berfirman, radhitum, kamu ridho dengan masuk surga ini? Kamu puas? Fayaqulu wa ma ana la tana. Loh, apalagi ya Allah saya tidak ridho. Lah, ini begitu indahnya di surga Aden ini loh, luar biasa. Ya, maka dengan demikian waqad a'taitana malam tu'ti ahadan min khalqika, ya, padahal sungguh engkau telah memberi kami surga ini yang tidak engkau berikan pada orang lain, makhluk lain yang tidak
ridho di dunia ini, maka senanglah para ahli surga tadi. Fayaqulullah ta'ala anna udikum afdalu min dzalik, aku akan memberi kalian lebih utama dari mereka-mereka yang tidak ridho di dunia itu. Ya, maka Allah berfirman, ya Rabbi, lalu mereka berkata, ya Rabbi ayyusa'in afdal min dzalik, sesuatu apakah yang lebih utama dari engkau akan berikan kepada saya? Allah Ta'ala berfirman, ukhillu alaikum ridwani fala ashadu ba'da abadan, aku menghalalkan kepada kalian atas nama keridhoanku, maka aku tidak akan murka kepada kamu selamanya. Udah, kamu bahagia saja, kamu bersenang-senang di surga Aden, karena kamu memang sudah di dunia ini penuh dengan keikhlasan, kesabaran, keikhlasan, keridho. Maka analakum an tuhyaw wa la tamutu abadan, kamu masuk surga tidak lagi ada mati, kamu terus selama-lamanya. Wa anna tasihu wa la taskimu abadan, kamu sehat terus dan tidak pernah sakit di surga itu. Wa anna tasahu wa la tahramu abadan, kamu terus muda, tidak pernah tua nanti di surga. Ya kira-kira umurnya 40 tahun lah, kuat-kuatnya, sehat-sehatnya, ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya, itu di surga nanti. Coba, orang itu kalau umur 20 belum kelihatan ganteng. Tapi kalau orang laki umur 40 itu pas, posturnya itu pas, hidungnya, gemuknya, matanya, bibirnya itu pas, ganteng-gantengnya itu umur 40. Ibu-ibu perempuan juga gitu. Kalau umur 20 masih ada kurang simetris, umur 25 kurang simetris. Tapi begitu umur 40, ibu-ibu ya luar biasa cantiknya. Karena disitulah ya posturnya menciptakan keseimbangan di usia 40. Coba, kadang-kadang makanya anak muda senang dengan anak muda laki senang pada ibu perempuan umur 40 itu memang sekarang kan lagi banyak itu kan, memang usia segitu itu top-topnya. Laki juga begitu ya, itu ya. Jadi dengan demikian di surga tadi sekitar umur itu la tasabu wa la tahramu, jadi terus muda, tidak akan tua di surga. Wa antat tama'u wa la ta'ba wa la tab'asu abadan, engkau akan merasakan nikmatnya kalian dan tidak akan berputus asa. Nggak ada bosen tuh, nggak ada. Mangan ya enak terus. Nah, kelingan sate tulung aku nek kono ya ono laku dimakan enak lagi gitu loh. Ya. Jadi Kupang Sidoarjo ya Pak Nur Said, enak banget ya. Langsung ono. Nggak bosan, gitu. Nah dengan demikian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nudu antilkumul jannah wa uristumuha bima kuntum ta'malun, dan diserukan itulah surga yang diberikan disebabkan oleh kerjaanmu di dunia yang ridho itu. Maka dengan demikian wa qala Nabi, dan Allah Nabi berfirman, yaqulullah ta'ala a'datul ibadus sholihin, aku telah mempersiapkan untuk para hambaku, kepada mereka yang soleh, ma la ainun ra'at, keindahan mata melihat di surga itu adalah nikmatnya yang belum pernah ain ra'at, yang belum pernah dilihat di dunia. Mau lihat apa saja dah, bangunan, mau pemandangan, pokoknya jannah itu lebih indah. Wala udunan sami'at, yang belum kenikmatannya didengarkan yang di dunia. Dunia mendengarkan musik apa enak, di sana lebih enak lagi. Wala khotoran ala qalbi bisarin, dan belum pernah kalian terlintas di hati manusia itu terhadap sebuah lintasan. Anda bayangin saja jadi orang kaya senang.
Di sana itu pasti kaya, lebih kaya. Itulah. Membayangkan ya apa saja itu senang. Di sana itu membayangkan saja sudah ada. Itulah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pesan yang perlu kita ambil, belajar ridho terhadap apapun putusan Allah. Jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah, diberikan rezeki seberapapun oleh Allah, diberikan jabatan setinggi apapun oleh Allah, ataupun serendah apapun, itu semua kehendak Allah, dan itulah ridho Allah, dan itu balasannya nanti surga. Tidak usah iri kepada teman, tidak usah membuli kepada teman atau kawan atau tetangga, biarkan. Allah lebih tahu terhadap diri kita. Insya Allah kalau ridha, Allah akan membalasnya di yaumil akhir, surga adan khalidina fiha abadan, tidak pernah tua, tidak pernah sakit, tidak pernah merasakan bosan, semua sungguh sangat nikmat. Moga-moga kita semua insya Allah dimasukkan oleh Allah masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan kita nanti di surga wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Moga-moga Allah nanti di surga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.